Jadi, 15 Juli 2025 kemarin, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, itu ngumumin di sosial media buatan dia sendiri, yaitu Truth Social, kalau dia itu habis bikin deal sama Indonesia. Nah, dalam postingan itu, si Trump ini bilang kalau kita itu kena tarif 19%. Sementara barang dari Amerika ke Indonesia itu malah jadi 0% alias nggak ada bea masuk sama sekali. Nah, belum lagi nih, kita itu jadi pasar terbuka buat barang-barang industri, teknologi, dan agrikultur. Di lain sisi, kita itu malah harus suplai mereka dengan barang tambang berupa mineral kritis. Dan kita juga diharusin beli pesawat Boeing dari mereka. Terus kita juga diharusin beli produk peternakan dan energi dari Amerika senilai puluhan miliar dolar atau setara dengan ratusan triliun rupiah. Terus gimana nih? Ini bagus atau enggak? Nah, kalau kita bedah satu-satu isi dealnya, itu kurang lebih kayak gini. Yang pertama itu ada komitmen tentang tarif. Nah, di sini Indonesia itu diwajibin ngehapus sekitar 99% hambatan tarif untuk produk industri pangan dan pertanian dari Amerika. Sementara Amerika sendiri itu bakal nurunin tarif resiprokal jadi 19%. Terus Amerika juga bisa ngasih pengurangan lebih lanjut untuk komoditas yang nggak ada atau nggak diproduksi di Amerika. Yang kedua nih, tentang aturan asal barang atau rules of origin. Nah, di sini Indonesia sama Amerika bakal bikin aturan yang nentuin asal barang supaya cuma produk yang bener-bener dibikin atau diolah secara substansial di Indonesia atau di Amerika. Yang ketiga nih, komitmen terhadap hambatan non-tarif. Nah, di sini Indonesia bakal ngapusin persyaratan kandungan lokal atau TKDN untuk perusahaan dan barang asal Amerika supaya bisa masuk pasar Indonesia. Terus Indonesia juga bakalan ngakuin standar keselamatan dan emisi kendaraan buatan Amerika tanpa harus dites ulang sesuai standar lokal. Nah, Indonesia juga bakal ngakuin sertifikat FDA dan otorisasi pemasaran lainnya untuk alat kesehatan dan farmasi tanpa perlu adanya proses pengujian lagi. Terus, Indonesia itu bakalan ngapus persyaratan label khusus. Contohnya nih, label yang harusin adanya bahasa, logo, atau informasi tambahan. Nah, kita juga disuruh nanganin isu hak kekayaan intelektual kayak kasus pembajakan di Mangga 2. Terus kita juga harus ngehapus pembatasan atau izin impor untuk barang rekondisi atau refurbish dari Amerika. Nah, kita juga harus ngehapus persyaratan pemeriksaan di pelabuhan asal sebelum barang itu dikirim ke Indonesia. Dan kita juga harus terapin praktek regulasi yang lebih transparan. Dan kita itu harus konsultasi publik dulu sebelum adanya aturan baru. Kita juga harus harmonisasi dengan standar internasional dan kita itu harus menganalisis dampak dari regulasi itu. Akses pasar pertanian. Nah, kita itu diminta buat ngebebasin produk pangan dan pertanian yang diimpor dari Amerika terlepas dari aturan-aturan perizinan impor, termasuk aturan-aturan yang bersifat protektif kayak commodity balance dan izin-izin untuk tiap pengiriman. Terus kita juga diminta memastikan transparansi dan keadilan pada indikasi geografis. Nah, jadi Amerika itu khawatir sistem indikasi geografis di Indonesia bisa dipakai buat ngelarang produk mereka. Misalnya nih kayak keju parmesan atau feta dari Amerika yang kemungkinan bisa dilarang pakai nama itu karena itu dianggap indikasi geografis dari Eropa. Terus kita juga diminta buat ngasih penetapan permanen FFPO untuk semua produk tanaman dari Amerika. Jadi tanaman itu bisa masuk ke Indonesia tanpa harus perpanjangan izin tiap periode. Kita juga diminta buat ngakuin semua fasilitas dan sertifikat yang udah disetujuin sama otoritas Amerika kayak USDA, FDA atau lainnya untuk produk-produk kayak daging, unggas, dan susu. Nah, jadi kita nih nggak perlu lagi ngecek
pabriknya di Amerika sana satu persatu sama badan atau lembaga di Indonesia. Terus, sertifikat yang mereka kasih juga harus bisa diterima sama kita. Nah, efeknya nih, mungkin ya ke depannya kita bakalan ngelihat lebih banyak produk dari Amerika ketimbang negara lain. Misalnya nih, kita kan biasa impor susu dari Selandia Baru sama Australia. Terus nih, nanti ke depannya bakal diganti sama produk-produk dari Amerika. Nah, pertanyaannya, apakah nggak bakal lebih mahal? Terus kualitasnya nih gimana? Karena jaraknya ini kan lebih jauh, jadi dia butuh waktu lebih lama dan yang pasti ongkos kirimnya juga jadi lebih mahal. Perdagangan digital dan jasa. Kita itu diminta buat ngejamin kebebasan transfer data pribadi ke Amerika. Nah, sementara di kita itu kan ada regulasi kayak Undang-Undang ITE, PP 71 tahun 2019, Undang-Undang PDP tahun 2022 yang ngewajibin data pribadi tertentu disimpan atau diproses di Indonesia. Nah, ini tuh dianggap hambatan buat perusahaan digital di Amerika, kayak penyedia jasa cloud, fintech, sama e-commerce. Terus kita juga diminta buat ngapus tarif impor untuk produk tak berwujud kayak software, musik, film, aplikasi, e-book, dan game online. Nah, kita juga itu diminta buat ngebebasin persyaratan dokumen pemberitahuan impor barang. Nah, kita juga diminta buat dukung moratorium WTO atas bea masuk barang-barang atau transmisi elektronik. Dan kita juga diminta buat gabung dalam program joint inisiatifnya WTO tentang regulasi jasa. Misalnya nih, aturan tentang lisensi, izin usaha jasa, dan standar profesi, komitmen industri dan lingkungan. Nah, kita itu diminta gabung dengan Global Forum on Steel Access Capacity. Nah, ini gunanya itu buat nanganin masalah kelebihan kapasitas baja yang ada di dunia. Kalau dilihat-lihat sih, ini sebenarnya buat nyerang Cina juga yang bakalan micu perang dagang selanjutnya. Nah, di bidang ketenaga kerjaan, kita itu diminta buat ngadopsi aturan hukum yang ngelarang masuknya barang-barang ke Indonesia kalau diproduksi dengan kerja paksa. Kita juga diminta buat ngubah undang-undang ketenaga kerjaan untuk melindungi hak berserikat dan perundingan secara kolektif. Nah, ini dilakukan supaya para pekerja bisa bebas ngebentuk serikat, gak ada hambatan, dan bisa berunding dengan pemberi kerja secara adil. Nah, kita juga diminta buat memperkuat penegakan hukum di bidang ketenaga kerjaan. Contohnya nih, memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa industrial supaya lebih cepat dan efektif. Di bidang lingkungan, kita juga diminta buat ningkatin regulasinya. Contohnya nih, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, atau Undang-Undang Minerba. Nah, fungsinya buat memerangi perdagangan kayu ilegal, satwa liar, dan perikanan ilegal. Kita juga diminta buat nerapin perjanjian WTO tentang subsidi perikanan. Terus kita juga diminta buat ngedorong efisiensi sumber daya di bidang ekonomi. Terus nih, terkait komitmen kita terhadap sumber daya dan keamanan. Nah, kita itu diminta buat menghapus pembatasan ekspor ke Amerika untuk komoditas industri termasuk mineral kritis. Terus kita juga diminta memperkuat ketahanan rantai pasokan dan inovasi. Terus kita juga diminta buat nyelesain masalah praktek perdagangan yang gak adil dan kerjasama pengendalian ekspor. Terus nih, di kesepakatan terakhir, kita itu diminta buat kesepakatan secara komersial. Yang pertama itu, kita diminta buat ngelakuin pembelian pesawat. Nah, ini pesawat yang dibeli ini Boeing, jumlahnya sekitar 50 dengan nilai kontrak sekitar 3,2 miliar US dollar. Terus kita juga diminta buat beli produk pertanian mereka kayak kedelai, gandum, kapas yang nilainya itu 4,5 miliar US dollar. Terus nih, kita juga diminta buat beli produksi energi dari Amerika kayak LPG, minyak mentah, bensin yang nilainya itu 15 miliar US dollar. Dan kalau dijumlahin nih, totalnya itu dengan kurs sekarang kurang lebih sekitar 300 triliunan. Nah, terus efeknya buat kita itu apa? Kalau kita masih kena tarif 32% nih, menurut Celios, yang pertama, itu bisa terjadi penurunan output ekonomi sampai dengan 164 triliun. Yang kedua, itu bisa terjadi penurunan ekspor sampai 105,9 triliun. Yang ketiga, penurunan pendapatan tenaga kerja sampai 52 triliun. Dan yang keempat, penurunan serapan tenaga kerja sampai 1,2 juta orang. Nah, kalau ini semua kejadian, itu
tingkat pengangguran bisa gila-gilaan. Sedangkan menurut Indef nih, tarif ini berpotensi ngurangin pertumbuhan ekonomi di Indonesia sampai dengan 0,05%. Nah, sejumlah sektor industri juga bakal terkontraksi karena ekspor ke Amerika itu keganggu dengan adanya kenaikan tarif ini. Contohnya nih, sektor manufaktur yang diprediksi terkontraksi 22,11%, peralatan listrik terkontraksi 10,14%, terus sektor-sektor tekstil dan pakaian itu terkontraksi 7,34%. Terus apa untungnya tarif 19% buat kita? Nah, menurut pemerintah nih, kalau misalnya kita dapat tarif 19%, itu bisa naikin pertumbuhan ekonomi sampai dengan 0,5%. Tapi, apakah ini udah memperhitungkan tarif dari negara pesaing kita, kayak misalnya Cina atau negara-negara ASEAN lainnya kayak Vietnam? Karena kalau kita lihat ya, emang kebanyakan negara ASEAN itu kena tarifnya ya sama, 19% juga. Terus nih, kalau misalnya barang yang kita ekspor ke Amerika itu sama dengan mereka, yang orientasi ekspornya juga misalnya sama ke Amerika, pasti ini bakalan sangat berdampak kalau tarif mereka sama atau malah ada yang lebih rendah. Karena kalau misalnya kita saingan contohnya sama Vietnam aja nih yang 20%, itu kan sebenarnya bedanya cuma 1% doang. Belum lagi kalau misalnya kita ngomongin masalah produktivitas, biaya logistik, harga listrik, dan biaya-biaya penentu HPP lainnya untuk barang yang diekspor ke Amerika. Jadi kita ini sebenarnya untung atau rugi. Kalau misalnya mereka mau beli barang dari Indonesia, harga awalnya $100, warga Amerika itu harus bayar biaya tambahan 19% atau $19. Jadi barang yang dibayar sama mereka itu totalnya $119. Nah, sementara barang-barang dari Amerika yang dikirim ke Indonesia itu kena tarifnya 0% ditambah beberapa syarat lainnya dan kewajiban kita buat beli barang-barang dari Amerika. Jadi kalau misalkan tarifnya udah 0% nih, ke depannya kalau kita beli barang dari Amerika, itu ya kita cuman bayar harga barang plus ongkos kirimnya doang, dan PPN yang 0 itu hanya bea masuknya doang. Jadi barang dari Amerika tuh bakal lebih murah. Ini jelas nguntungin Amerika. Nah, padahal kan seharusnya tarif ini itu kan namanya juga tarif resiprokal. Resiprokal itu kan artinya kalau barang kita kena 19%, ya berarti barang mereka juga kena 19%. Lah kalau ini kan kita kena 19%, tapi mereka malah minta jadi 0. Udah gitu kita disuruh ngegampangin usaha mereka buat masuk ke Indonesia. Dan kita juga masih disuruh beli barang-barang mereka yang nilainya itu kurang lebih sekitar 300 triliunan. Nah, terus terkait energi nih, kalaupun Amerika bisa ngasih harga yang lebih murah dari negara pengekspor minyak ke Indonesia, kayak Singapura, Arab, atau Nigeria sekalipun, terus gimana nih dengan ongkirnya? Karena jaraknya kan jadi lebih jauh. Jangan sampai nih total harganya malah jadi lebih mahal. Karena kalau misalnya lebih mahal, nanti ujung-ujungnya masyarakat kita juga yang nanggung harga bensinnya. Belum lagi ada kemungkinan dampak dari tarif 19% yang bikin barang kita jadi mahal di pasar Amerika. Barang-barang kayak tekstil, garmen, alas kaki, furniture, elektronik ringan, produk pertanian, sampai komponen otomotif. Kalau misalnya barang-barang ini jadi mahal, ya daya saing kita juga bakal turun. Nah, kalau daya saingnya turun, masyarakat Amerika bisa jadi malah geser pembeliannya ke negara lain yang harganya lebih murah. Dan ini bisa ngebikin PHK massal untuk industri-industri yang targetnya pasar ekspor ke Amerika. Udah gitu nih, ini juga bisa ngurangin minat investasi asing ke kita. Apalagi kalau perusahaan yang mau dibikin di Indonesia itu emang basisnya buat ekspor ke Amerika. Terus investor yang udah masuk sejak lama dan emang produknya kebetulan diekspor ke Amerika, bisa aja malah nutup pabriknya di sini dan geser ke negara tetangga yang biaya dan tarifnya lebih murah dari kita. Nah, kalau udah kayak gini, yang kena ya buruh lagi. Ujung-ujungnya bisa PHK massal lagi. Padahal nih, ekspor Amerika itu nyumbang 9% dari total ekspor negara kita. Kalau misalnya ini turun drastis, ini jelas ya bisa ngurangin surplus perdagangan kita. Terus nanti efeknya itu ya ke cadangan devisa, dan imbasnya rupiah itu bisa
semakin anjlok. Nah, selain dampak-dampak tadi, negara juga bisa berpotensi ngalamin penurunan penerimaan negara dari bea cukai. Karena kan udah jelas nih, tarif barang dari Amerika yang tadinya minimal kena 10%-an lah ya, sekarang jadi 0%. Kalau menurut LPMUI, potensi kehilangan penerimaan negara itu bisa sampai 173,43 triliun. Sementara menurut Selios, penurunannya itu bisa sampai 7,68 triliun. Padahal dengan naiknya tarif ke 19% aja, barang kita tuh belum tentu teruji apakah bisa survive di pasar Amerika atau enggak. Tapi buat Amerika sendiri, tarifnya tadinya 10%-an terus jadi 0%, ini udah pasti bikin barang mereka bisa lebih affordable di pasar kita dan jadi lebih menarik karena emang harganya jadi lebih murah dari sebelumnya. Dan itu semua kita lakuin supaya tarif tambahan yang awalnya 32% itu turun jadi 19% aja. Nah, jadi menurut kalian nih, tarif 19% yang kita dapat ini itu bikin kita untung atau buntung?